Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Sudianti pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang membiasakan akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Adapun indikator yang harus dikuasai adalah: 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai dengan ketentuan Islam. 2. Siswa dapat menunjukkan dalil tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai dengan ketentuan Islam. 3. Siswa dapat mengidentifikasikan contoh perilaku seseorang yang memiliki akhlak terpuji, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan. 4. Siswa dapat menjelaskan dampak positif memiliki akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan. Apa sih yang dimaksud dengan ikhtiar? Ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-ikhtiyar yang artinya memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Adapun bentuk contoh perilaku seorang yang memiliki akhlak terpuji ikhtiar adalah bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain, rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari gurunya, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Ikhtiar mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia. Apa saja dampak positif perilaku ikhtiar? 1. Menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. 2. Menumbuhkan harapan baru dalam hidup. 3. Meninggikan derajat kita di hadapan manusia dari Allah SWT. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal berasal dari kata wakala, yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini, penyerahan tersebut adalah kepada Allah SWT. Tujuannya untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah SWT yang mengatur segala-galanya, berserah diri atau tawakal. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 23 yang artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberikan nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang atau kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Adapun bentuk perilaku tawakal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ditunjukkan dalam kisah berikut. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu, seperti pohon, tonggak, dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Beliau SAW bertanya, "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Ia menjawab, "Saya sudah bertawakal kepada Allah." Rasulullah SAW tidak dapat menyetujui cara berpikir orang itu, lalu bersabda, "Ikatlah dulu, lalu bertawakallah." Setelah kita membahas tentang pengertian tawakal, tawakal juga mempunyai dampak positif bagi perilaku manusia. Apa saja dampak positif perilaku tawakal? Pertama, bisa meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Kedua, bisa memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. 3. Mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha, Allah SWT lah yang menentukannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sabar. Apa itu sabar?
Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab sabarah, yang berarti menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan dari segi istilahnya, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 17, sebagaimana artinya, "Hai anakku, dirikanlah sholat, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah." Menurut Imam Al-Ghazali, sabar dibagi menjadi 3 macam, yakni 1. Sabar dalam ketaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sabar dalam menghindari maksiat. 3. Sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak positif perilaku sabar bagi kita adalah dapat membendung tipu daya setan, walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas tentang syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab syakara, yaskuru syukron, yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang dianugerahkan Allah kepada diri kita. Sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beramal ma'ruf nahi mungkar. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, "Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Contoh bersyukur adalah kita mensyukuri nikmat berupa kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita bisa melakukan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dampak positifnya bagi kehidupan kita bisa mendapatkan jaminan tambah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Selanjutnya, perilaku yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah qanaah. Kata qanaah berasal dari bahasa Arab kana'ah, kana'atan, yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya, rela, serta secara istilah qanaah berarti menerima keputusan Allah dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih dari sebagian yang lainnya. Karena bagian orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu." Contoh qanaah adalah si Ahmad giat berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan yang ia cita-citakan. Namun, apabila ia menemui kegagalan, ia tidak pernah berputus asa dan kecewa. Bahkan ia selalu sabar dan husnudzon dengan keputusan Allah, karena punya keyakinan dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita memiliki sifat qanaah, maka mempunyai dampak positif bagi diri kita. Jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, terhindar dari sifat tamak. Kesimpulan dari materi hari ini, semoga kita bisa membiasakan perilaku terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan Islam. Demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.